Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anastasia Devitamio dengan NIM 20120193. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus membuat pengambilan keputusan menentukan kepadatan bangunan rumah di wilayah Kota Kupang dengan deteksi tepi. Nah, dalam penjelasan ini juga merupakan uh, penunjang untuk memenuhi nilai pada memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Nah, di sini ada studi kasusnya. Nah, dalam studi kasus ini saya juga membuat pilihan dalam keputusan menentukan kepadatan bangunan rumah di wilayah Kota Kupang dengan deteksi tepi. Nah, oleh sebab itu, saya mempunyai 3 pilihan deteksi tepi, yaitu Roberts, Prewitt, dan Chani. Nah, teman-teman, dalam pemilihan deteksi tepi ini, saya mempunyai 5 kriteria penilaian, yaitu di sini saya membuat dengan C01 yaitu kepadatan populasi, C02 luas tanah yang tersedia, C03 karakteristik topografi, C04 keadaan cuaca saat pengambilan citra pada Google Earth, C0 dan C05 yaitu efektivitas. Nah, berdasarkan 3 alternatif dan 5 kriteria tersebut, deteksi tepi mana yang sebaiknya dipilih oleh saya sendiri? Oke, untuk mengetahui jawabannya, teman-teman bisa simak pada slide berikut ini ya. Oke, iya. Ini adalah perbandingan antar kriteria. Nah, teman-teman, pada tahap pertama dari proses AHP adalah penentuan perbandingan kriteria metode yang dapat digunakan adalah dengan melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise cooperation antar kriteria yang menggunakan skala 1 sampai dengan 9. Nah, perbandingan berpasangan pada dasarnya adalah melakukan perbandingan antar kriteria pada diagonal utama dan mengisi diagonal kedua dengan inversnya. Nah, ini ada contoh tabelnya ya teman-teman. Sini uh, kriteria pertama, ini ada untuk ke kirinya itu ada kriteria dan bagian bagian sebelah kirinya juga ada kriteria, lalu bagian atas juga mempunyai kriteria. Dan masing-masing kriteria mempunyai nilainya masing-masing. Nah, setelah nilai CI didapatkan, satu tahap terakhir sebelum menghitung CR adalah mencari nilai rasio indeks atau RI. Nah, nilai untuk RI sudah ditentukan oleh satu dan rentangnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman, ada ordo matrix nilai 1 sampai 8, lalu rasio indeksnya itu mempunyai nilainya di masing-masing ordo matrix. Oke. Nah, berikut ini ada bobot kriteria. Nah, teman-teman, pada bagian atas tadi, di bagian metodenya itu, tadi kan saya menggunakan metode ada 3 nih. Nah, masing-masing metode itu saya membuat dengan kode Robertnya itu A01, A02, dan A03. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa simak pada slide pada Excel ini ya. Oke. Nah, oke, di sini teman-teman bisa perhatikan perhitungan penentuan alternatif deteksi tepi terbaik dengan AHP. Nah, ini ada data awal, lalu di sini ada alternatif kriteria. Nah, alternatif kriteria itu ada Roberts, Prewitt, dan Cheney. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini A01, A02, A03. A01 itu adalah Roberts, A02 adalah Prewitt, dan Cheney itu ada A03. Jadi di sini untuk alternatif, lalu kriterianya itu yang ini ya teman-teman, kepadatan polusi, luas tanah yang tersedia, karakteristik topografi, keadaan cuaca pada saat citra Google Earth diambil, dan efektivitas. Nah, untuk Robert di sini ada nilainya masing-masing, dan untuk semua alternatifnya ini ada mempunyai alternatif nilainya masing-masing ya teman-teman. Oke. Setelah kita mempunyai data awal, kita menentukan alternatif dan kriteria, kita masuk lagi pada pairwise. Nah, ini KP ini yaitu kepadatan polusi ya teman-teman. LT ini juga luas tanah, KT itu karakter topografi, KC itu keadaan cuaca dan efektivitas. Nah, di sini saya kasih singkat. Nah, ini
Di sini ada punya nilainya masing-masing ya teman. Ini didapat dari penjumlahan pada metode di atas. Oke. Untuk penjumlahannya, sabar ya teman-teman. Nah, untuk total jumlahnya itu didapat dari nilai pairwise dijumlahkan dengan nilai data awal. Jadi di sini dijumlahkan dengan yang ini ya teman-teman. Dan akan memperoleh hasil, dan dari semua ini akan memperoleh hasil jumlahnya sekian. Begitupun seterusnya ya teman-teman, semuanya dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya atau total jumlahnya itu sekian. Lalu untuk kriteria KP, dari sini saya membuat tabel tersendiri, yaitu masing-masing alternatif saya ya teman-teman. Di sini untuk kriterianya kepadatan polusi, di sini ada metode, ada nilainya tersendiri, yaitu Robert, Chani, dan Prewitt. Nah, pada kriteria ini, pada kriteria KP ini ada nilainya masing-masing. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini saya membuat tabelnya masing-masing ya teman-teman, untuk setiap kriteria dan setiap metode. Jadi nilai dari kriteria kepadatan polusi untuk metode Robert nilainya sekian, untuk metode Shiny nilainya sekian, untuk Prewitt nilainya sekian. Lalu untuk kriteria luas tanah, begitupun seterusnya ya teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan. Di sini sampai di kriteria efektivitas ya. Jadi semua kriteria itu masing-masingnya itu ada ini tabel alternatif untuk Robert, Shiny, dan Prewitt. Jadi semuanya itu saya buatkan dengan kriterianya masing-masing. Jadi sudah memiliki nilainya masing-masing. Lalu di sini ada tabel normalisasi ya teman-teman. Oke, ini tabel normalisasinya. Untuk kepadatan polusi ini kita mendapatkan nilai dari penjumlahan dari setiap dari alternatif di sini ya teman-teman. Oke. Untuk alternatif Robert dijumlahkan dengan dikalikan dengan penjumlahan ini, dan akan kita normalisasikan sehingga mendapatkan hasil dari di sini. Jadi di sini teman-teman bisa langsung berdasarkan nilai yang sudah dijumlahkan tadi, masing-masingnya sudah mendapatkan hasil 0,27, 0, dan sekian-sekian ya teman-teman. Lalu untuk untuk KP, LT, KT, dan KCS serta efektivitas, kita akan menghitung bobot prioritas. Nah, caranya adalah kita menjumlahkan dari setiap ini teman-teman untuk hasil dari bobot. Lalu untuk konstituensinya itu juga sama, kita menjumlahkan dari kepadatan untuk kepadatan polusi sampai di efektivitas akan mendapatkan hasil ini. Lalu untuk membuat labda, lalu untuk hasil labda ini kita make sure ya teman-teman dari nilai yang dari penjumlahan nilai. Jadi teman-teman di sini penjumlahan dari setiap alternatif, penjumlahan dari setiap nilai yang didapatkan di sini akan dikalikan dengan nilai yang ada pada bobot prioritas dan konstituensi measure. Jadi akan mendapatkan nilai 3,767 sekian untuk memperoleh hasil labda. Nah, lalu untuk CI-nya itu kita dapatkan dari hasil yang kita penjumlahan di sini dikalikan dengan dikalikan dengan nilai labda dan dibagikan dengan penjumlahan dibagikan dengan penjumlahan dibagikan dengan jumlah dari kriteria kita. Nah, kriteria di sini saya mempunyai kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kriteria. Jadi kita dibagi dengan 5 kriteria. Jadi hasilnya adalah
sekian. Nah, lalu untuk RI-nya juga adalah penjumlahan dari nilai CI dan lambda dibagi dengan 5 hasilnya sekian, lalu begitu pun dengan CR-nya ya teman-teman. Oke, untuk lebih itu adalah nilai normalisasinya. Nah, setelah itu untuk mengetahui kira-kira dari 3 alternatif yang kita pakai, di sini saya sudah membuatkan program dan kita di sini di program ini kita ingin mengetahui teman-teman, ini adalah skrip program yang telah saya buat. Jadi teman-teman, kita di program sini kita ingin mengetahui kira-kira alternatif apa yang paling bagus atau yang paling baik untuk digunakan dari alternatif Roberts, Shiny, dan Prewitt. Antara ketiga alternatif ini, kita akan mencari tahu kira-kira alternatif mana yang lebih bagus. Nah, ini skripnya sudah ada. Teman-teman perhatikan untuk saya run. Nah, di sini kita mendapatkan memperoleh nilai alternatif terbaik yaitu A01 dengan dengan angkanya yaitu 0,05. Jadi ini baik ya teman-teman, terbaik dengan memperoleh hasil sekian A01. Nah, A01 tadi ini ya teman-teman. A01 itu tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa untuk kriteria masing-masing ini untuk A01 itu adalah kriteria Roberts, A02 itu untuk A02 ini kriteria Prewitt ya teman-teman, dan A03 itu adalah Shiny. Jadi untuk itu maksud saya alternatif yang terbaik antara 3 alternatif di atas yaitu alternatif Robert. So, jadi sekian. Jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang studi kasus di mana kita mencari nilai alternatif terbaik untuk studi kasus deteksi tepi. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga sekian saja video dari saya dan terima kasih untuk perhatiannya.